Lu setuju nggak sih sama gue? Sekarang produk dari Xiaomi itu udah mulai balik ke relnya lagi, udah mulai balik ke kiblatnya lagi, ke jalan yang benar, iya kan? Dan ya, dimulai dari produk yang lagi lu lihat ini, apalagi kalau bukan ya Redmi produk ya. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, beberapa abad yang lalu, dekade yang lampau-lampau silam, anjir. Itu produk-produk Xiaomi itu terutama Redmi ya, fokusnya Redmi itu ngebosenin parah men, ngebosenin banget. Mereka ngerilis Redmi apa, gue tuh kayak nggak pernah tertarik buat nge-reviewnya, kayak buat belinya gitu kayak nggak sudi gitu duit gue keluar meskipun I know itu bisa jadi AdSense buat gue, tapi kalau gue nggak suka ya bodo amat gitu. Ini contoh kayak lagi gue pegang ini, nggak ada something special. Kalau kita balik ke zaman dulu banget lah, sebelum dinosaurus ada ya. Produk Redmi tuh selalu menggebrak menurut gue. Bukan dari sisi desain ya, tapi dari sisi kita make handphone ya. Contoh kayak gue yang lagi gue pegang ini, ya lo bisa lihat non Type C di saat komplotan-komplotan lainnya udah Type C di harga yang sama dengan Redmi ini ya kan. Dan si Redmi juga desainnya begitu-begitu aja dari dulu. Tapi I know kalau buat Redmi, Xiaomi, terutama Redmi lah, kita nggak bisa ngarep desain tuh yang nyentrik ala-ala brand-brand lain lah. Contoh kayak si Itel gitu. No way, susah. Cuman oke lah, kita ngalah dalam hal itu. Tapi setidaknya ketika handphonenya dipakai tuh merasa fun gitu, merasa enak, nyaman, dan ciri khas Xiaomi pada zaman dulu lah. Tapi itu kan Xiaomi bang, kan ini Redmi. Nah Redmi agak susah gue ngomong sama kalian ya. Jadi gini, Redmi yang baik, yang terbaik ya dulu ya zaman-zaman. Coba lu ingat dah, lu ada yang pernah pakai nggak Redmi 4A, Redmi 4X ya? Itu HP the best banget men. Di saat handphone pabrikan lain ngerilis di harga yang sama, Redmi pada zaman dulu itu layarnya enak tenan. Ya, ada kameranya bagus, RAM-nya pada saat itu besar, di kelasnya pada saat itu ya RAM 2 GB, 3 GB itu gede loh dulu ya. Zaman dimana iPhone tuh RAM-nya masih ada yang MB-MB-an loh, belum GB-GB-an ya kan. Nah, sekarang susah. Contoh, kayak kita nggak mampu nih beli Apple. Contoh kayak iPhone yang lagi gue pegang ini nggak mampu nih. Dulu tuh pelampiasannya masih bisa ke Xiaomi, masih belum mampu beli Xiaomi. Lu masih bisa lampiaskan ke anak tirinya si Redmi. Kenapa? Karena si Redmi sekalipun, Xiaomi tuh kayak ada standarisasi tersendiri. Handphonenya tuh harus enak, layarnya tuh harus bening, kameranya tuh oke ya. Jadi lu tuh kayak ngerasa beli HP tapi sesuai banget dengan apa yang lu keluarkan. Dulu ya, itu dulu ya. Contoh kayak lu pengen banget punya iPhone yang layarnya bening. Zaman-zaman dulu tuh layar IPS ya, layar IPS Retina. Gue pengen banget tuh layar handphone gue jernih kayak Retina displaynya si iPhone. Itu bisa terjadi men kalau lu beli produk Redmi. Swear deh, swear. Sekarang kayak gitu nggak bisa terjadi. Kalau lu mau ngelakuin hal yang sama, lu mau ngerasain hal yang sama, lu pergi ke brand Itel ya. Brand Itel itu ngasih gebrakan mulai dari RAM-nya, mulai dari aksesorisnya, mulai dari hardware yang dikasih sama mereka ya. Pokoknya all package pembeliannya itu tuh ngeri, serem ya. Contoh kayak Itel S23 Plus yang gue pegang ini, lu nggak mampu misalnya beli flagship yang layarnya curve, yang layarnya OLED pula. Iya, mereka nyediain di harga 2 juta. Lu nggak mampu beli handphone dengan RAM besar. Iya, mereka nyediain ya dengan layar yang enak, dengan RAM yang gede. Itu udah sesuai tuntutan pasar menurut gue. Dan di luar ekspektasi dengan harga yang dikasih sama mereka, dengan apa yang kita dapat sebagai konsumen. Nah, itu yang terjadi pada Redmi dulu bukan sekarang. Nah, sekarang balik lagi men. Gue seneng banget sumpah. Redmi 12, gue belum beli yang Note 12-nya ya, karena gue masih harus perdalam lagi perkonten-kontenan gue tentang si Redmi yang 12 ini, biar lebih detail lah. Lu bisa lihat video review gue, udah ada 2 atau 3 video ya, lupa gue. Lu lihat dari situ, gue ngebahas mulai dari layarnya, mulai dari kameranya, mulai dari gimana gue pakai handphone ini. Ini enak pol, nyaman tenan ya. Nah, ini kan handphone ini resmi, otomatis lu tuh nggak bisa bandingin HP ini sama iPhone. Kalau lu beli iPhone yang resmi di harga yang sama dengan Redmi 12 ini, lu tuh bakal dapat iPhone tua bangka men. Itu nggak bisa lu compare. Kemana-mana jauh lebih worth it beli si Redmi ini. Jujur ya, harus jujur, harus mengakui kekalahan di situ. Nah, ngomongin soal kenyamanan, nyamannya dari mana sih sekarang si Redmi ini? Kita mulai bicara dengan si Redmi 12 dulu deh.
Handphone ini nih belum ada embel-embel AMOLED atau apalah. Dia nih masih teknologi zaman batu, tapi dia tuh dikasih layar tuh bening, pekat, layarnya enak. Ini mengingatkan gue akan produk Xiaomi 10 tahunan yang lalu. Gila gak tuh? Mulai dari brightness ya, kepekatan warnanya, ini udah balik lagi ke DNA-nya si Redmi zaman dulu, men. Di saat kalau lo beli pakai dulu ya, kalau lo pakai Redmi, terus ada temen lo pakai Vivo, pakai Oppo, layar Vivo, layar Oppo itu kelihatan ampas sama Redmi. Itu dulu ya. Layar tuh bening pekat gitu. Putihnya tuh putih pekat, ya kan? Cerahnya tuh cerah padat kayak handphone mahal. Itu dulu Redmi. Dan sekarang Redmi tuh udah makin ampas. Dan tapi sekarang udah mulai balik lagi ke habitatnya. Dan ya layar Redmi 12 ini gue kayak kaget aja gitu ngeliatnya. Bisa gitu mereka ngasih layar senyaman layaknya gue pakai Redmi nih kayak berasa lagi pakai iPhone XR, kayak berasa lagi pakai iPhone 11 ya. Layarnya ya, berasanya feel-nya kayak gitu. Itu yang gue rasakan, makanya gue seneng banget men. Gue berkali-kali bilang kayak gini ke kalian semua. Ya apa gunanya lah review handphone tapi nggak diungkapin hal-hal yang gue rasa senang ya. Yang menurut gue baik seharusnya harus gue ucapkan. Dan jujur, sama layar ini sensitivitasnya, terus ketajaman layarnya, brightnessnya, gue udah nyoba handphone ini di segala sisi. Di luar ruangan, gue pakai siang-siang, gue pakai sebelum tidur gelap-gelap ya kan. Kadang gue baca berita, nonton YouTube dan lain-lain. Layarnya enak banget, berasa banget, nyaman banget, comfort banget ini layar. Itu yang gue rasakan sama si Redmi 12 ini. So, kalau seandainya si Redmi tuh ngasih spek-spekan kayak gini, konsumen tuh bakal nyaman men. Gak peduli lah mau pabrikan lain tuh ngasih spek apalah. Kalau emang basicnya handphone itu nyaman dipakai, otomatis kedepannya banyak banget konsumen yang merasa nyaman dan beli dan beli lagi ya kan. Gue aja sebagai reviewer aja, ini sebenarnya udah jadi nilai plus loh buat produk Xiaomi ya. I know gue bukan reviewer gede, gue reviewer ecek-ecek ya. Tapi setidaknya satu bacotan orang itu kedengar orang-orang lain ya. Itu seharusnya jadi nilai plus lah buat si pabrikan, buat si brand. Dan ya seharusnya kayak gitulah sebuah brand ya. Kayak ya lo ngasih spek tapi lo ngasih kenyamanan juga. Jangan bodoh-bodohin konsumen lah. Itu yang gue rasakan ya. Yang gue rasakan tuh Redmi tuh dulu-dulu kemarin-kemarin tuh bodoh-bodohin orang buat beli handphone men. Swear dah gue. Nah kalau ngomongin soal desain, yang kayak gue bilang di awal tadi, kita kalau mau ngarepin desain, lo nggak bisa ngarepin si Redmi. Lo pilih aja kayak Oppo, kayak Itel, itu mereka tuh masih pakar lah untuk desain-desain HP-HP murah. Nah sekarang gue ngebahas kameranya. Kamera udah pernah gue bahas di video-video yang kemarin-kemarin lah. Coba lo obrak-abrik aja video-video gue di channel ini. Gue udah pernah ngebahas detail kamera si Redmi 12 ini. Tapi sedikit gue flashback, gue yakin ada yang banyak yang belum nonton. Jadi gini, kamera Redmi ini, kalau lu bandingin sama iPhone yang harga 2 juta, 3 juta, gue berani pegang kalau buat pemakaian daily, handphone ini, Redmi ini bisa nyamain rasanya kayak lu pakai iPhone yang harga 1 juta, 2 juta, sampai 3 juta. Why? Mode malamnya, video recordingnya, gue udah tes. Redmi ini nyaman banget, kameranya enak dan worth it lah buat dipakai. Sumpah ini Redmi udah mulai bagus lagi, sumpah, swear.